Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Aku
Shalom. Nah, saat ini mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami mengerti dengan benar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, shalom arek-arek, sobat Rema. Nah, saat ini bersama Sastro Bayu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Begini firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, Kang Sastro Bayu ini memberikan judul daripada renungan ini adalah jangan pernah hilang. Lah ngopo toh Kang? Kok gak oleh hilang? Kenapa sih Kang? Kok tidak boleh hilang? Opone yang gak boleh hilang? Apanya yang gak boleh hilang? Nah, yang gak boleh hilang itu yo awakmu, you atau kamu. Nah, jangan sampai awakmu, dirimu itu hilang daripada Tuhan. Karena dalam ayat 14 tadi tertulis, Bapa tidak menghendaki seorang pun hilang. Allah Bapa menginginkan kita semua bersama-sama dengan Dia. Dalam Matius 18 ayat 14 memiliki konteks yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya Tuhan Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa jangan ada penyesatan daripada anak-anak kecil. Karena yang menyesatkan justru akan menerima hukuman yang menurut Sastro Bayu kejam sekali. Oh, apa hukumannya Kang? Apa hukumannya? Hukumannya yaitu gulune ditaleni batu kilangan terus dicemplungno laut. Lehernya dikasih batu kilangan terus kemudian dilempar ke laut. Itu kan kejam sekali, membunuh perlahan-lahan. Kenapa? Mungkin minum banyak air. Itu konteks sebelumnya. Bahwa penyesatan itu ada. Nah, oleh karena itu maka haruslah kita selalu mengarahkan atau memberikan pengajaran kepada firman Tuhan. Supaya tidak ada seperti perumpamaan tadi. Satu domba pun yang sesat. Nah, nek ternyata dan tidak dinyono-nyono alias tidak disangka-sangka, penyesatan itu terjadi, maka Yesus menjelaskan dengan perumpamaan ini tentang satu domba yang hilang. Yesus menjelaskan dengan perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menolong mereka yang tersesat. Eling, menolong mereka yang sesat. Nah, mbah itu sesat karena dimakan serigala? Mbah itu sesat karena dimakan macan berhati domba? Atau tersesat ke tempat-tempat yang lain? Yang penting adalah saat ada yang tersesat, kita harus berjuang menemukannya sampai dengan bertemu. Karena tadi digambarkan di ayat yang ke-13, ada perasaan yang luar biasa ketika seorang gembala menemukan domba, satu domba yang hilang. Perasaan bahagiane ing jero ati bungah, seneng banget
seperti pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada wanita yang disukai. Atau seorang wanita yang sedang termenung dan kemudian ada seorang pria ganteng menyatakan perasaannya. Perasaannya sih berbunga-bunga, bingah, seneng, pol. Oleh karena itu, Yesus mengatakan tadi bahwa pasti seorang gembala ketika menemukan seekor dombanya yang hilang tadi, yang tersesat, perasaannya kan sangat-sangat bahagia. Pokoknya seneng banget hati ini. Bahagia, pol. Itu juga akan kita rasakan jika kita juga melakukan yang sama seperti perumpamaan ini. Mungkin di sekitaran kita bisa melihat siapa teman-teman kita yang dulu ada terus tiba-tiba tidak ada. Nah, ketika kita bisa melihat di antara sekitar kita, keluarga kita, teman kita, ada satu pribadi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dia percaya kepada Tuhan. Betapa kita tidak akan bahagia. Itu kalau pengen, ibaratnya perasaan bahagianya kalau lagi melihat tim sepak bola yang kita sukai terus mencetak gol. Rasanya itu pengen melepas baju. Bahagia sekali. Walaupun nanti setelah lepas baju kartu kuning. Tapi nggak masalah, bahagia. Itu perasaan yang dibangun. Karena menemukan yang hilang tadi. Nah, dalam hal ini kita bisa menyadarkan diri kita sendiri. Bagaimana bahwa mungkin ada saudara seiman yang dulu hilang. Yang dulu bersama-sama dengan kita terus terhilang. Melayani bersama terus terhilang. Karena kekecewaan dan sebagainya. Saat inilah perumpamaan ini mengingatkan kita. Mengembalikan mereka yang tersesat, mengembalikan mereka yang menghilang. Itu yang perlu kita bangun. Sing jelas, kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga harus bertindak seperti sang gembala itu, yaitu menyadarkan yang sesat, menemukan kembali yang hilang. Saiki coba yang nonton, toleh kanan kiri, toleh kanan kiri. Kira-kira yang dulu persekutuan bareng, ke gereja bareng, pelayanan bareng, terus sekarang ini tidak pernah lagi terlihat. Dipikir-pikir lagi. Siapa dulu yang pernah bersama-sama, pelayanan luar biasa, seneng rasanya pelayanan bersama, terus kemudian saat ini tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Nah, inilah waktunya kita untuk bekerja, menemukannya. Melakukan pelayanan untuk menemukan mereka kembali yang terhilang, yang mungkin tersesatkan oleh godaan-godaan dunia, tersesatkan karena mungkin ada kekecewaan, tidak lagi mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk belajar mengampuni dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya arek-arek Rema ini untuk kembali melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjaga diri kita dan juga mengajak orang lain untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka terhilang daripada Tuhan. Kalau mereka hilang, awakmu hilang, ayo sedih aku. Sedih kaya lihat deknen nyanding karo wong liya, melihat dirinya bersanding dengan orang lain. Ambyar hatiku. Nah itu. Makanya ayo semangat. Semangat mengajak kembali mereka yang pernah ada, mereka yang terhilang. Yang belum percaya Yesus, ya kita ajak untuk percaya Yesus. Yang sudah percaya tetapi ora pernah ke gereja, ora pernah pelayanan, yuk ayo diajak dari sekarang. Terus yang dulu sering dekat dengan kita, mungkin karena kekecewaan dan sebagainya, ada permasalahan, mulai terhilang daripada gereja, mulai terhilang daripada persekutuan, ayo diajak. Pokoknya ayo bareng-bareng bergerak untuk membawa kembali mereka yang hilang, mereka yang tersesat. Karena apa? Eling, demikian juga Bapamu yang di surga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matur suwun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman ini. Bagaimana kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk melihat di orang-orang di sekitar kami, untuk mengajak mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, untuk kembali kepada Tuhan. Mereka yang bahkan belum percaya, untuk datang kepada Tuhan. Mereka yang sudah percaya tetapi mengalami banyak hal yang mungkin kecewa, hingga pada akhirnya karena pertolongan Tuhan kami boleh melayani mereka dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.